wilayah Jayanti, Blaraja, Solear, dan Cisoka. Karena banyak desa-desa yang tidak ada industri dan tertinggal. Kalau tanpa dikawal oleh kita dan membuat outsourcing, maka nasib putra daerah kita untuk terjaga sulit. Jadi kita perlu kekompakan kepada seluruh media, LSM, tertutup dan wartawan Ormas untuk mendorong pembuatan forum atau outsourcing yang masuk di wilayah khususnya Jayanti, Kecamatan Kota, Blaraja, dan Solear. Bukan di Mayoraja, kalau sudah terbentuk tetap kita dorong untuk menyalurkan para pekerja yang kiranya perlu kita dukung. Karena sulit sekarang ini banyak outsourcing orang luar tapi mengambil bukan putra daerah. Konsep apa yang dipakai? Konsepnya itu konsep kita pas putra daerah, tujuannya sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah bahwa masyarakat yang ada di wilayah itu demi untuk memajukan, tetap kita harus kawal konsepnya itu kita tetap untuk mengkoordinir wilayah yang tertinggal khususnya Jayanti, Cisoka, Blaraja, dan Solear. Program jangka pendeknya? Program jangka pendeknya tetap kita bentuk, jangka pendeknya yayasan outsourcingnya, jangka panjangnya itu untuk mengordinir putra-putra kita yang untuk masuk kerja di wilayah khususnya Jayanti, Blaraja, Cisoka, dan Solear. Dalam hal ini nantinya Bapak akan bekerja sama dengan saya? Bekerja sama kita dengan perusahaan yang ada di wilayah kita, tetap legalnya forum ini sesuai dengan aturan kita urus izinnya sampai selesai. Sejauh ini sudah ada komunikasi dengan pihak manajemen belum Pak? Saya yang selama ini belum koordinasi dengan manajemen Mayora, tapi yang ada sebagian Ibu Jayanti sudah koordinasi, yang kita ambil yang sudah berjalan. Saya di kawasan modern sudah berjalan, alhamdulillah masyarakat tersalurkan dengan melalui outsourcing dan yayasan kita yang. Bagaimana rencana dari Pak sendiri terkait ini? Jadi kalau kita sudah terbentuk, tetap kita akan koordinasi dan kita baik dengan pemerintah setempat, kepala desa atau camat untuk membantu untuk mendorongnya outsourcing ini supaya masyarakat kita bisa berkoordinir dengan forum outsourcing kita itu. Ini saya apresiasi dari pihak sejauh ini. Pengetahuan Pak Haji, berapa persen penyerapan yang terjadi di wilayah Kota ini ya terhadap 4 kecamatan di kita ini? Yang sudah saya pantau, khususnya di Kecamatan Jayanti baru sekitar 20% yang sudah baru untuk industri. Kalau Blaraja itu sekitar 30%, Cisoka hanya 5%, Pak. Terus Solear 0%. Harapan Pak Haji gimana untuk depan untuk penyerapan 4 kecamatan? Kalau kita sudah terbentuk, maka setiap penerimaan ibaratnya kita dikasih 100 orang. Nah, kita akan bagi koordinasi dengan rekan-rekan yang ada di forum ini, masing-masing wilayah supaya terisi agar tersalur dan bisa bekerja di perusahaan yang telah menerima outsourcing kita ini. Oh, jadi perekrutan tenaga kerja itu dari 4 kecamatan di wilayah Blaraja, Jayanti, Cisoka, dan Solear itu berapa rencana kuota yang akan didapat? Tergantung perusahaan menerima dan kuota perusahaannya berapa yang harus kita, karyawan yang harus diterima. Nah, itulah kita akan koordinasi. Sekitar berapa perusahaan Pak di wilayah Jayanti? Kalau di Jayanti ini sekitar kurang lebih hampir 13 perusahaan. Itu Jayanti saja, belum Blaraja. Saya kalau untuk dikoordinir kita bisa tersalur antara 4 kecamatan ini kurang lebih pengangguran saya cek hampir 30%. Target Pak Haji sendiri untuk mengangkat pengangguran di wilayah 4 kecamatan ini terkait beberapa perusahaan ini bagaimana? Apa seluruh wilayah industri di sini akan dibawa sama Pak Haji atau bagaimana? Itu semua, kalau perusahaan itu memakai outsourcing pasti akan kita tempuh. Terutama outsourcing kita harus masuk karena untuk merekrut tenaga kerja khususnya wilayah yang kita yang belum ada daerah industri. Terus harapan Pak Haji terhadap ormas, LSM, dan media yang sekarang ini berkumpul seperti apa Pak Haji? Jadi harapan saya, ormas, media, LSM agar semua bisa untuk membantu masyarakat dan kita juga punya penghasilan. Artinya kalau kita anak kita kerja, buat tulang punggung satu masing-masing itu ada untuk mewakili kita. Tapi kalau kita dibiarkan, nasib kita ini siapa yang peduli ke kita, tapi kita hanya peduli untuk masyarakat dan kita juga harus sebaliknya harus punya penghasilan.
Terus konsep untuk perekrutan tenaga kerja ini tentunya kan harus dibarengi dengan lowongan atau kebutuhan di satu perusahaan. Itu apa ada pemberitaan dari pihak manajemen terhadap Pak Haji atau bagaimana? Jadi setelah outsourcing itu diterima, biasanya outsourcing diterima akan membutuhkan ibaratnya 400 orang. Nah, 400 orang itu diserahkan ke outsourcing kita bagi melalui forum dan per kecamatan ini kita supaya tersalur semua. Artinya diumumkan. Ya, diumumkan. Itu lowongan akan terbuka, tapi khususnya forum ini untuk mewakili masing-masing wilayah. Bukan untuk menerima orang luar dulu, masyarakat kita dulu yang kita masukkan. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih.